Selamat datang di episode keempat Ajaib Alpha Snap Weekly Recap US Stock. Bersama saya, Alvin dari tim Financial Expert Ajaib Saham Amerika yang akan bahas soal pergerakan pasar saham Amerika minggu ini. Pasar saham Amerika Serikat mencatatkan penguatan terbatas selama sepekan terakhir, tepatnya dari 5 hingga 12 Juni, dengan ketiga indeks utama bergerak naik secara kompak. Sentimen pasar menunjukkan gelombang optimisme yang kuat, didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, data inflasi yang lebih jinak dari perkiraan menjadi pemicu awalnya, memberikan harapan bahwa tekanan harga mulai mereda. Selain itu, munculnya kabar positif dari perkembangan pembicaraan dagang antara AS dan Cina menambah bahan bakar bagi semangat pasar. Yang tak kalah penting lagi, laporan keuangan yang solid dari sektor teknologi, terutama Oracle, memberikan dorongan signifikan nih terhadap pergerakan indeks. Namun, di tengah sentimen positif itu, pasar sempat juga nih mengalami tekanan koreksi pada pertengahan minggu. Kekhawatiran geopolitik yang memanas dan melambatnya data pekerjaan memicu spekulasi bahwa The Fed bisa saja mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih cepat. Spekulasi ini membuat pasar obligasi menjadi lebih volatil dan secara langsung mempengaruhi pergerakan harga saham. Performa indeks saham Amerika dalam seminggu terakhir yaitu S&P 500 naik 0,97%, lalu ada Dow Jones naik 0,56%, dan terakhir adalah Nasdaq naik 0,37%. Sedangkan ada juga saham-saham yang mengalami kenaikan paling signifikan dalam seminggu terakhir. Yang pertama adalah NUE naik 11,02%, lalu ada DG naik 10,86%, lalu ada AFCO naik 10,09%, lalu ada Ulta naik 10,01%, dan terakhir adalah MCHP naik 9,87%. Nah, kita akan masuk ke segmen berita ekonomi. Yang pertama, pasar global kembali dilanda gejolak hebat nih, setelah Israel meluncurkan serangan militer terhadap Iran pada Jumat tanggal 13 Juni 2025. Ketegangan geopolitik ini memuncak langsung mengunjang sentimen investor global. Aksi jual besar-besaran terjadi di berbagai bursa Amerika, bahkan global. Sementara aset-aset safe haven seperti emas, minyak melonjak tajam. Kontrak berjangka indeks saham Amerika seperti S&P 500 dan Nasdaq anjlok lebih dari 1,5%. Sementara indeks saham Asia seperti Nikkei dan Kospi ikut terseret turun. Harga minyak dunia turut meroket lebih dari 8% ke kisaran US dollar 73,56 per barrel. Seiring kekhawatiran terganggunya suplai dari Timur Tengah, emas pun turut ikut menguat sekitar 1% ke level US dollar 3.419 per oz, mencerminkan peningkatan permintaan terhadap aset indung nilai di tengah ketidakpastian global. Yang kedua adalah di tengah eskalasi ketegangan geopolitik, muncul sinyal yang positif nih dari arah lainnya. Amerika Serikat dan Tiongkok dikabarkan sedang menuju kesepakatan untuk mencabut larangan ekspor terhadap mineral penting dan chip semikonduktor. Meski kesepakatan ini masih menunggu pengesahan resmi dari Presiden Trump dan Presiden Xi, pasar mulai merespon dengan hati-hati. Saham-saham di sektor mineral mengalami koreksi, dengan saham Nucor dengan kode ticker NUE anjlok 4,5% dalam sehari karena potensi membanjirnya pasokan global yang menekan harga komoditas. Namun secara keseluruhan, pelaku pasar menyambut perkembangan ini dengan optimisme yang hati-hati, berharap akan terciptanya stabilitas baru dalam hubungan dagang global. Yang ketiga, dari sisi ekonomi, data inflasi terbaru dari Amerika memberikan sedikit kelegaan. Indeks harga produsen atau PPI untuk Mei 2025 hanya naik 0,1% secara bulanan, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 0,2%. Kenaikan tipis ini mengindikasikan bahwa tekanan harga dari sisi produsen masih terkendali. Inflasi inti PPI pun juga hanya tumbuh 0,1%, jauh di bawah proyeksi sebesar 0,3%, memperkuat harapan bahwa The Fed tidak perlu terburu-buru lagi mengetatkan kebijakan moneter lebih lanjut. Secara tahunan, PPI juga tercatat naik 2,6% sesuai proyeksi pasar. Sementara inflasi inti tahunan turun menjadi 3%, sedikit di bawah ekspektasi sebesar 3,1%. Sementara itu, inflasi konsumen atau CPI di bulan Mei juga menunjukkan pergerakan yang moderat. CPI bulanan naik 0,1%, lebih rendah dari estimasi. Sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 2,4%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 2,3% pada bulan sebelumnya. Core CPI yang tidak memperhitungkan makanan dan energi juga tumbuh 0,1% secara bulanan dan tetap berada pada level 2,8% secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi masih terkendali, tekanan harga tetap eksis di tengah wacana kenaikan tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat. Sekarang kita akan masuk ke berita emiten. Yang pertama, pasar saham AS dipenuhi sentimen positif dari berbagai laporan keuangan emiten ya, dipimpin oleh Oracle dengan kode ticker ORCL yang menutup kuartal keempat tahun fiskal dengan performa di atas ekspektasi. Pendapatan melonjak menjadi US dollar 15,9 miliar, tumbuh 11% dibandingkan tahun lalu dan melampaui proyeksi analis. Laba per saham juga turut melampaui estimasi, mencapai US dollar 1,7 dibandingkan perkiraan US dollar 1,64. Respon pasar langsung terasa, saham Oracle melejit sekitar 7 hingga 8% dalam perdagangan pasca bursa. Sepanjang 2025, saham Oracle juga telah naik lebih dari 6% dan prospek pertumbuhan yang solid membuka peluang penguatan lanjutannya. Yang kedua adalah Adobe dengan kode ticker ADBE, menyusul dengan laporan keuangan kuartal kedua yang sangat bagus. Pendapatan mencapai US dollar 5,87 miliar
naik 11% secara tahunan dan mengungguli estimasi analis. Laba per saham disesuaikan sebesar US dollar 5,06 juga melampaui perkiraan. Unit digital media menjadi mesin utama dengan pendapatan US dollar 4,35 miliar dan ARR meningkat 12,1% menjadi US dollar 18,09 miliar. Pertumbuhan ditopang kuat oleh inovasi AI, termasuk Acrobat atau Express AI Assistant dengan 700 juta pengguna aktif bulanan, serta pengguna teknologi Firefly yang sudah menembus 24 miliar kali. Yang ketiga, ada juga kabar dari saham Tesla dengan kode ticker TSLA, menguat sekitar 5% pada Jumat 6 Juni kemarin, di tengah mencairnya ketegangan antara Elon Musk dan juga Presiden Donald Trump. Sebelumnya, perselisihan terkait kritik Musk terhadap rencana penghapusan insentif kendaraan listrik senilai US dollar 7.500 sempat memicu penurunan market cap Tesla lebih dari US dollar 150 miliar. Namun, pernyataan Musk yang menunjukkan sikap berdamai memicu sentimen positif kepada investor Tesla, terlebih mengingat valuasi Tesla yang masih cukup mahal di kisaran PE 120 kali. Yang keempat, Microsoft dengan kode ticker MSFT melalui OpenAI sebagai anak usahanya melaporkan lonjakan pendapatan tahunan menjadi sekitar US dollar 10 miliar pada tahun fiskal 2025, melonjak dari US dollar 5,5 miliar di 2024. Pertumbuhan ini ditopang masifnya adopsi ChatGPT yang kini dipakai oleh lebih dari 500 juta pengguna aktif mingguan hingga akhir Maret lalu. Walaupun tahun lalu mencatatkan kerugian sekitar US dollar 5 miliar, tren pendapatan saat ini menunjukkan posisi kompetitif OpenAI yang semakin dominan dibandingkan pesaing seperti Anthropic yang memperkirakan pendapatan hanya sekitar US dollar 3 miliar. Itulah rangkuman kondisi pasar dan perkembangan terbaru dari sejumlah perusahaan besar yang mencerminkan dinamika ekonomi global saat ini. Di tengah campuran antara peluang dan ketidakpastian ini, investor disarankan untuk tetap selektif ya, fokus pada emiten dengan fundamental kuat dan prospek pertumbuhan jangka panjang, serta terus memantau dinamika geopolitik dan arah kebijakan moneter global. Pasar saat ini bukan hanya soal reaksi jangka pendek ya, tapi bagaimana membaca arah dan mengambil posisi sebelum tren berikutnya dimulai. Terus ikuti channel ini untuk insight terkini yang bisa membantu kamu memahami dan memanfaatkan volatilitas pasar. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Ajaib semua bisa.